kita memulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan teman-teman ada nggak yang mau memimpin doa? Saya Oke, monggo Mbak. Oke, baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Mbak telah memimpin doa pada kali ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bahwa kalian ini merupakan orang-orang yang terpilih yang kemarin sudah mengikuti sesi wawancara, seleksi dan lain sebagainya. Kalian ini merupakan orang-orang yang terpilih untuk mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini dengan tema yang seperti di poster kemarin seperti itu. Oke, sebelumnya nih tentang kata saya yang sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunia, bisa teman-teman panggil sebagai Bu Ovi, kakak ataupun mbak, saya nyamannya kalian aja. Oke, untuk teman-teman sudah pada kenal atau belum nih? Sudah. Oke, satu kelas ya, kan satu. Oh satu circle gitu. Oke, baik. Berarti kalau sudah kenal malah lebih enak ya, nggak enjoy, udah tahu satu sama lain gitu ya. Iya, benar. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memulai konseling kelompok, sebelumnya kita akan memilih yaitu ada tipe kelompok. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, jadi dalam konseling kelompok ini ada dua tipe kelompok. Yang pertama ada tipe konseling kelompok terbuka dan konseling kelompok tertutup. Di mana konseling kelompok terbuka itu jumlahnya lebih banyak dan juga orang-orang yang di dalamnya itu keluar masuk. Jadi semisal nih mbaknya sudah selesai dengan masalahnya dalam konseling kelompok ini, bisa untuk meninggalkan kelompok dan juga kemungkinan besar ada orang baru yang akan masuk di kelompok kita ini seperti itu. Kemudian kalau di konseling kelompok tertutup, ya orangnya memang hanya sedikit, seperti hanya 4 atau 6 orang, dan itu orangnya menetap, tidak ada tambahan orang lagi dan tidak ada orang yang keluar. Jadi menunggu teman-temannya yang lain selesai dulu permasalahannya baru bisa dibubarkan kelompoknya seperti itu. Oke, saya persilakan untuk teman-teman bisa berdiskusi. Kita menentukan bersama nih, kita mau tipe kelompok yang tertutup kah atau tipe kelompok yang terbuka? Bisa dari sebelah kanan saya. Kalau saya lebih memilih tipe kelompok yang tertutup sih Bu. Karena kan kalau tipe kelompok tertutup yang tadi aku bilang bahwa nggak ada bisa orang masuk lagi selain kita ya. Jadi kita berempat dari awal sampai akhir gitu ya. Iya. Menurut saya tertutup saja itu akan membuat lebih nyaman Bu, karena ketika kita berada di kelompok terbuka, otomatis kan misalkan ada orang baru terus ya Bu ya, terus perusahaannya itu kita akan menyesuaikan diri lagi, kemudian kayak pasti ngulang lagi dari awal, itu tuh sangat-sangat memakan waktu yang sangat lama. Menurut saya tidak efisien. Oke, kalau Mbak Indri? Ya, kalau saya juga sama memilih tipe kelompok yang tertutup dengan alasan agar kelompok kita ini bisa berjalan dengan efektif tanpa harus kembali ke belakang lagi untuk membahas terkait contohnya nanti kan misal ada anggota baru minggu yang masuk, jadi nanti kita menggali ulang pembentukan kelompoknya, tipe kelompoknya dan lain serta aturan dalam kelompoknya juga. Jadi menurut saya dengan aturan yang tetap atau kelompok yang tertutup itu bisa membuat kelompok kita itu bisa berjalan lebih efektif dan cepat terselesaikan permasalahan kita. Oke, Mbak Alia? Saya juga memilih sama seperti teman-teman ya Bu, yaitu tipe kelompok yang tertutup, dimana pastinya kita kan tidak perlu ada anggota yang masuk dan keluar, karena itu menurut saya akan mengganggu dinamika kelompok yang sudah kita bangun sejak awal. Jadi nanti kita pasti akan menyesuaikan lagi kelompok yang anggota baru yang datang, dan pastinya akan mulai dari awal untuk menjelaskan seperti itu. Mbak Dinda nih, saya juga setuju dengan tiga teman saya itu bahwasanya ada jadi saya juga belum untuk kelompok yang tertutup karena memang kan kita sudah mengenal dan lingkungannya itu saya punya benar-benar tersebut. Dan juga kan saya tuh tipikal orang kalau ada orang baru itu saya belum orang sungkan gitu untuk mengajukannya apa
cara ngobrol seperti apa, bisa berpendapat juga seperti apa. Oke, berarti di sini kita sepakat ya bahwasanya untuk konseling kelompok kali ini kita akan memilih tipe kelompok yang tertentu. Iya, Bu. Oke, karena kita sudah memilih tipe kelompok nih teman-teman, selanjutnya terdapat dua pilihan lagi nih. Kita mau di tempat indoor kah atau di outdoor. Jadi kalau misalnya di indoor kita bisa di ruangan seperti ini, di ruang konseling atau di lab CC atau lab mikro, ataupun nanti kita bisa cari kelas yang sekiranya tidak dipakai oleh mahasiswa. Nah, kemudian kalau di outdoor itu biasanya bisa di taman ataupun di kafe yang semi outdoor pun bisa, ataupun di gazebo depan, di depan kampus seperti itu. Oke, kita diskusikan lagi, kita sepakati teman-teman sepakat untuk di indoor kah atau di outdoor. Tadi kan sudah dari kanan, sekarang dari diri saya deh. Oke, kalau kan kita memilih untuk yang di indoor ya, karena kan kalau di indoor itu kita meskipun di dalam ruangan itu kan ya mungkin permasalahan besar, tapi kan kita nggak akan berdiskusi dengan sesuatu hal gitu kan, karena kan ruangannya tidak ada suara dan sebagainya. Nah, kalau perlu kan buat kita bawa kan bisa ada gazebo gitu kan. Kan di sini tuh di kampus kita kan ramai kan ya, lagi ada anak yang masak di bawah gitu kan, yang tetap di bawah. Jadi kan kayak misalnya waktu dia masak kita kecium aroma, jadi kan kita lapor. Jadi kan apa ya, mengganggu konsentrasi kita gitu loh. Dan juga ada di bawah juga, dan kalau di luar bisa kafe gitu kan. Tapi kalau di kafe kan biasanya ada les musik kan Bu ya. Nah itu kan juga mungkin mengganggu kalau di luar sih. Saya mending di dalam ruangan. Indoor, Mbak Aulia. Saya juga memilih yang indoor, Bu, karena pastinya kalau di indoor kan kita lebih nyaman ya, Bu ya, karena masih ada AC-nya, terus tempatnya juga lebih nyaman daripada kita di luar. Kita akan mudah untuk terganggu jika ada orang yang ngomongnya lebih keras dari kita, terus ada orang yang luar ini, maksudnya berjalan terus masuk gitu, dan pastinya itu akan sangat mengganggu ketika kita akan memulai konseling kelompok ini. Ya memang di satu sisi kekurangannya itu pasti kita akan udah bosan ya, Bu ya. Namun bosan itu menurut saya bisa diatasi ya, Bu ya, dengan kita melakukan ice breaking. Yang saya utamakan adalah kenyamanan saya. Jadi kita kalau udah nyaman di tempat ini pasti kan bercerita juga lebih enak seperti itu. Kalau Mbak Yudi, Ya, saya juga setuju dengan teman-teman yang lain memilih yang indoor atau di dalam ruangan dengan alasan Surabaya kan panas ya, Bu. Jadi kita perlu tempat yang sejuk seperti dalam ruangan untuk kita bisa bercerita atau berbagi pendapat. Sedangkan di luar ruangan itu kita akan kepanasan, terus berkeringat juga, dan itu akan membuat kita itu malas untuk bercerita karena gitu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Uya bahwasanya bosan itu bisa kita atasi dengan cara melakukan ice breaking atau bisa sejenak untuk kita tawa atau membagikan lelucon antara satu sama lain. oke, yang terakhir Mbak Eka. Kalau saya tuh memiliki outdoor sebenarnya. Menurut saya Bu, ketika kita di outdoor itu kan kita kayak melihatnya tuh apa ya, kayak taman, satu kita melihat kayak apa ya, kayak luas gitu loh. Maksudnya kita tidak berpatok pada satu ruangan terus habis itu kayak stuck di situ terus kita melihatnya cuma itu aja gitu. Kan menurut saya tuh bikin ngantuk gitu. Soalnya saya itu kalau misalkan di ruangan itu tuh lebih sering peluang gitu. Iya, soalnya kayak ngantuk melihatnya tuh itu aja. Pagi melihat teman-teman yang setiap hari kayak gitu, kayak bosan gitu loh Bu. Terus menurut saya kalau saya sih lebih outdoor sih. Iya. Oke, menarik teman-teman. Jadi dari yang disampaikan Mbak Eka nih, dan teman-teman ada yang ingin berkomentar? Saya Bu. Oke. Oke, Mbak Eka memilih outdoor ya, memang di outdoor kan kita ya enak, maksudnya hati suasana yang punya, maksudnya kita lebih fresh untuk melihat dan berpikir untuk bercerita itu kan lebih kayak lebih ya enak karena suasananya juga didukung oleh suasana yang baru kita itu saja. Namun menurut saya kalau outdoor ya tadi Bu, itu pastinya akan udah distract ya sama kawan-kawan yang ada di luar. Pastinya itu kan masih banyak orang, pastinya takutnya nanti
suara mereka itu lebih keras daripada kita. Masa ya kita harus juga lebih keras daripada mereka? Apalagi kita konteksnya bercerita, masa kita harus sambil teriak-teriak? Nggak enak juga didengar seperti itu. Dan menurut saya kalau Mbak Eka menguak, mungkin Bu Ovi bisa menyuruh Mbak Eka ke kamar mandi terlebih dahulu untuk cuci muka ya Bu ya. Nah setelah dicuci muka itu bisa ice breaking. Nah itu kan bisa diatasi menurut saya seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ingin berkomentar juga? Saya Bu. Oke. Karena juga saya pendapat dengan Mbak Olga gimana, saya sih tetap di yang indoor ya Bu ya. Kalau yang banyak menggunakan outdoor, ya memang kan suasananya lebih enak, lebih nyaman. Terus kan juga pendekatan ini juga berada di bawahnya. Ketika kan kita dalam keadaan cuaca panas, terus kita kayak genting itu, saya tuh kayak kesulitan untuk mengungkapkan kata yang puas. Misalnya suruh bercerita, saya apa ya kayak bener-bener gitu loh, kayak lupa apa yang peristiwa kan apa sih, apa ya ingatnya gitu loh Bu. Jadi kan kayak panas mana, jadi kan nggak ada udara sama sekali kan gitu kan. Kalau juga kan di sini itu biasanya kalau ada itu loh Bu, pentol itu kan. Oh iya, Suaranya itu kalau itu gratis juga kan kita kan juga dengan sama itu Bu, apa namanya, kan sini dekat sama rel kereta. Nah itu kan kadang bunyi gitu loh Bu. Jadi kan itu menurut saya mengganggu ya di kita rumah, mungkin juga rumah aja. Oke, ada lagi? Kalau dari saya, apa yang disampaikan Pak Eka itu yang memilih outdoor itu memang pilihan yang baik ya Bu. Jadi ya dia bebas memilihkan tempatnya di mana. Dan menurut saya ini lebih ke pertanyaan sih Bu Ovi. Apakah misalnya Pak Eka tetap memilih yang outdoor dan kita yang lain tetap memilih yang indoor? Apakah di pertemuan berikutnya itu bisa kita ganti atau bisa didiskusikan ulang untuk menentukan tempatnya dengan kayak bergantian? Untuk tempatnya, misal ingin bergantian, tapi konteksnya tetap di satu pilihan yang sudah kita sepakati pada hari ini. Misal memang kita sepakat untuk di indoor, ya nanti kita usahakan di tempat yang memang senyaman mungkin, dan mungkin dari suhu ruangan mungkin ya kita bisa diatur supaya tidak mudah ngantuk dan juga tetap sejuk seperti itu. Dan juga mungkin kan Mbak Eka kan mudah ngantuk. Nah, benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwasanya nanti kita bisa untuk berhenti sejenak dan melakukan ice breaking, dan Mbak Eka juga bisa untuk mencuci muka terlebih dahulu supaya nanti bisa kembali fresh lagi dan bisa untuk melanjutkan sesi konseling kelompok seperti itu ya Pak. Oke, bagaimana nih Mbak Eka? Apakah tetap memilih untuk di outdoor atau tetap di indoor? Setelah itu apa ya, kayak saya mendengar dari teman-teman, memang dikatakan teman-teman benar kalau misalkan kan teman-teman mungkin lebih nyaman di indoor ya Bu ya, karena kan lebih bisa apa ya kayak mengeluarkan pendapatnya atau misalkan ide-idenya itu di indoor karena lebih dingin gitu ya, kalau di luar kan lebih panas atau gimana itu menurut mereka. Saya ini sih Bu, apa ya kayak oke sih kalau misalkan memang harus di indoor, karena menurut saya juga kalau misalkan saya harus memaksakan itu harus di outdoor, itu kan saya juga kasihan teman-teman, takutnya kayak kita kan mau berkontribusi sama-sama untuk menyelesaikan masalahnya kita. Kalau misalkan saya sendiri yang di outdoor, yang memilih outdoor itu habis itu mereka tidak bisa apa ya kayak menyampaikan pendapat mereka tentang itu, kan jadinya masalah kita nggak akan selesai gitu ya. Jadi menurut saya akan di outdoor seperti itu. Iya, maksud saya ya, karena ini Mbak Eka sedang nggak fokus. Iya, makasih ya Pak. Iya, maksud saya di indoor. Oke, setelah ini kita akan ice breaking supaya dia fokus lagi dan semangat. Oke Bu, siap. Oke, berarti di sini teman-teman sepakat ya untuk memilih di indoor. Oke, ini mau lanjut atau mau ice breaking dulu? Lanjut dulu aja. Oke, tapi Mbak Eka tadi sudah nggak fokus. Iya, Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, karena
kita sudah memilih tipe kelompok dan juga yang tadi kita sudah memilih di ruangan di indoor ataupun di outdoor. Kemudian kita akan berdiskusi soal durasi sesi konseling kelompok pada kali ini dan untuk kedepannya. Mungkin bisa dari Mbak Eka. Durasi itu yang seperti apa ya? Maksudnya kayak jamnya kah atau pertemuannya kah? Oke, durasi itu seperti jam dan pertemuannya. Semisal dalam 1 minggu dilakukan 1 sampai 2 kali pertemuan, dan untuk jamnya bisa 30 menit sampai 40 menit. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke. Bapak Ibu, kalau menurut saya itu seminggu itu 1 kali aja sih Bu, cukup, karena mengingat kita juga sudah semester akhir ya Bu ya, sudah apa ya, kayak lagi sibuk-sibuknya mau PRP, mau KKN, terus itu juga apa ngerjain proposal itu juga kan takutnya kalau misalkan kita kayak apa ya, kayak memaksakan untuk 2 kali seminggu itu nanti nggak akan fokus, saat itu kayak kita tidak akan bisa menyelesaikan gitu loh, kayak apa ya, misalkan nanti dikasih tugas itu jadinya kita tuh nggak fokus sama tugasnya tadi kayak gitu. Menurut saya satu minggu sekali aja. Kemudian untuk durasinya menurut saya 1 jam itu cukup sih, soalnya waktu 1 jam untuk kita konseling itu kita menunjukkan juga akan membahas bukan hanya masalah kita kan ya, apa maksudnya kayak mungkin membahas masalah lain, atau mungkin di akhir-akhir juga nanti kita bisa apa ya, kayak bertukar pikiran atau mengevaluasi seperti itu sih. Mbak Yudri? Ya, kalau saya juga memilih yang 1 kali dalam 1 minggu. Ya bisa diharikan juga dengan durasi pertemuannya itu 1 jam, karena saya rasa ketika kita ketemunya 1 kali dalam 1 minggu itu membutuhkan waktu yang cukup ya Bu untuk kita berdiskusi juga. Semisalnya kita cuma memilih yang 30 menit atau sampai 40 menit itu saya rasa ini sangat singkat. Jadi 1 kali dalam 1 minggu itu sudah sangat cocok menurut saya, karena kebetulan di posisi kami yang sekarang semester 6 sudah sangat banyak kesibukannya Bu. Jadi kita ada mempersiapkan diri untuk KKN, kemudian ada PMP 21 dan ada juga pengerjaan proposal skripsi. Jadi ada mengerjakan revisi juga, apalagi sekarang juga ada pekan UAS dan banyak proyek yang kita kerjakan untuk UAS. Oke, Mbak Olia? Saya juga memilih di 1 minggu 1 kali Bu. Dan karena apa, ya kita sudah mahasiswa akhir ya, pastinya banyak kegiatan. Jadi agar konseling kelompok ini tetap berjalan, jadinya kita harus bisa membagi waktu antara kegiatan kuliah kita dengan konseling kelompok. Jadi agar semuanya itu bisa berjalan ya keduanya, tanpa harus membangun salah satu kegiatan kita. Oke, Mbak Indah? Setuju dengan teman-teman saya, dimana memang untuk frekuensi yaitu cuma 1 minggu 1 kali aja, karena kan memang kita udah semester akhir yang dimana kalau ke kampus tuh udah kayak sudah yang paling tinggi gitu angkatannya Bu, soalnya apa ya, yang kata-kata kan sudah pada kemarin semnas gitu kan, dan ini dibandingin sama kita UAS, sekarang di UAS kemarin di Selasa ada pameran Bu, terus juga ada KKN, ada PLB, dan ada lagi kan nggak 1 kok, ada 2, ini kan persiapannya tuh berarti kan lebih banyak. Jadi menurut saya kita bisa 1 kali dalam 1 minggu. Dan untuk jam durasi tadi mungkin kata saya 1 jam sih ya, karena kan juga kita kan membahasnya kan biar apa ya, biar clear semua gitu loh, ada apa yang dibicarakan tadi. Oke, berarti di sini kita sepakat ya teman-teman untuk memilih di 1 minggu sekali, dan juga dalam 1 pertemuannya itu 1 jam. Iya Bu. Untuk harinya teman-teman mau di hari apa? Dari Mbak Eka bisa? Kalau saya itu milih hari Senin sih Bu, karena menurut saya di hari Senin itu kan apa ya, kayak mengawali hari gitu ya, kan lagi stres-stresnya Bu. Terus juga kalau misalkan di hari Senin itu juga biasanya mata kuliahnya kita tuh juga nggak terlalu yang kayak apa ya dia? Iya, terus habis itu kadang itu juga sering online gitu loh Bu. Jadi menurut saya hari Senin.
Kalau Mbak Yudri? Ya, kalau saya hari Kamis sih. Karena di hari tersebut itu jadwal kuliah kita itu kadang free, terus kadang juga daring. Dan ketika yang seperti Mbak Eka bilang tadi di hari Senin, sepertinya saya antara bisa dan tidak sibuk karena di hari tersebut itu saya biasanya bimbingan. Kalau Mbak Aulia? Saya juga di hari Senin ya Bu, karena di Senin juga itu kebetulan mata kuliahnya itu biasanya itu daring, dan biasanya itu kan ini sudah selesai kan UASnya itu sudah terlaksanakan, jadi di hari Senin saja. Kalau Mbak Dinda? Saya juga memilih dari Senin ya, Bu, ya. Karena kan Senin itu kan hari maksudnya awal dari baru. Kan saya anak yang kurang produksi gitu, jadi kan saya dari Senin bisa langsung kuliah konseling langsung dari itu. Karena kan ya memang kita aku di Senin sama Kamis. Nah, di Senin kan memang kuliahnya yang udah apa ya Bu, bilang udah kan kita juga udah selesai. Dan kalau juga di hari Kamis saya kadang apa ya keburu untuk pulang lagi gitu loh. Jadi kan jadi mungkin jadi kan nggak fokus buat kayak pikiran pulang dengan kalau kan dan Oke Mbak Yudri, dari yang sudah dikatakan teman-teman banyak yang memilih untuk di hari Senin. Terkait yang sudah disampaikan teman-teman nih, bagaimana menurut pendapat Mbak Yudri? Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman itu ini sih kayak tidak bisa saya kayak harus mengikuti kemauan saya. Dikarenakan mungkin di hari Senin itu di hari Kamis teman-teman yang lain juga ada jadwal lain gitu, seperti ada bimbingan kah atau apa begitu. Tetapi barangkali di hari Senin itu saya bisa, tadi kan saya sudah bilang Bu, antara bisa dan tidak. Tetapi mungkin jika proses konseling kita itu dilaksanakan jam 9 ke atas itu bisa untuk saya menyesuaikan diri, menyesuaikan jamnya maksudnya. Oke. Nah, misalnya di bawah jam 9 kayaknya kebetulan saya bimbingan itu tiap Senin sekitar jam 7 sampai kurang lebih jam 11. Bagaimana teman-teman atas yang sudah disampaikan oleh Mbak Yudri? Iya Bu, baik mungkin Mbak Yudri nanti bisa menyesuaikan untuk bimbingannya. Kalau Mbak Yudri tadi bilang pagi, mungkin nanti kita bisa memilih jamnya itu setelah kayak bimbingannya Mbak Yudri ya Bu ya. Karena jadi kita semua bisa hadir dalam proses konseling kelompok ini. Untuk yang lainnya? mungkin kalau menggunakan bawahnya juga mungkin kita akan membuat ini agak bisa dikasih karena juga Mbak Yudi kadang bimbingan tuh nggak terlalu lama ya Bu ya, maksudnya ya cuma 1 atau 2 jam. Nah, yang memungkinkan nanti Mbak Yudi untuk bisa ikut konsul lagi. Mungkin kalau jam 9 baru selesai mungkin kita tidak 30 menit ya Bu buat Mbak Yudi istirahat dan menjelaskan lagi untuk bisa memulai konseling gitu Mbak. Jadi atau bisa jadi setengah 10 terus Mbak Yudi pada sore itu ada bimbingan. Oke, ada lagi? Saya setuju dengan pendapatnya teman-teman. Jadi kayak kita kan bisa kayak itu Mbak Yudri ya, bisa setidaknya Mbak Yudri seperti itu karena kan kita juga berempat aja kan ya, maksudnya kayak anggotanya juga cuma sedikit. Kalau misalkan harus menunggu kayak itu nggak apa-apa ya, soalnya ya paling beberapa apa ya kayak misalkan Mbak Yudri apa ya minggunya mungkin sejam atau berapa jam, karena kan yang saya tahu juga bimbingannya Mbak Yudri itu nggak selama yang lain gitu, jadi kayak cepat, jadi kayaknya mungkin pagi masih bisa. Bagaimana Mbak Yudri? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah sangat berpengertian gitu mengenai hari di mana kita akan melakukan proses konseling dengan posisinya saya yang ketika di hari Senin itu paginya mengikuti bimbingan. Jadi kita semua sudah sepakat ya di hari Senin. Oke, berarti teman-teman di sini udah sepakat ya? Iya, Ini di hari Senin. Iya, Untuk jamnya bagaimana? Apakah ditentukan atau kita menyesuaikan Mbak Yudri? Oke, tentukan aja. Oke, bisa kita diskusikan dari siapa dulu? Ya, Oke, kalau lihat saya dulu.
Baik, Bu, kalau saya melihat dari apa yang sudah disampaikan Mbak Yudri tadi, saya lebih memilih di jam setengah 10 ya Bu. Takutnya nanti Mbak Yudri itu di jam 9 masih ada bimbingan atau revisi yang nanti dilakukan. Jadi kalau setengah 10 kan Mbak Yudri ada jeda, entah itu untuk makan, untuk membeli jajan, minum, ataupun melakukan aktivitas lainnya. Oke. Oke, kalau saya dengan acara itu tadi, memang saya mau juga jadi ke jam 10 ya Bu ya. Ini boleh kan dari setengah 10 karena kan mungkin Mbak Yudi kan saya ada mesinnya di tempat, harusnya nggak di tempat ya, pindah tempat untuk merevisi gitu kan. Mungkin memberi waktu Mbak Yudi itu nanti sih atau mungkin kayak malas pulang gitu pikirannya dan juga dan saya sampai di sini tuh mungkin maksudnya saya juga kan biasanya kan pulang kan Senin yang pulang tapi tidak Senin mungkin bisa mengikuti dengan apa ya saya bilang kan kadang kalau saya pulang sampai sini suka dari pagi kan saya kayak pikirannya berantakan gitu loh jadi kan saya bisa meretas pikiran saya juga. Baik. Kalau saya itu sama kayak Mbak Ale, gimana menurut saya itu jam 10 itu tuh menurut saya waktu yang cukup untuk Mbak Yudri istirahat karena ada waktu 1 jam kan ya mungkin juga takutnya kan Mbak Yudri molor di yang misalkan ada bimbingannya terus nanti kalau nanti misalnya belajarnya nggak bisa terus molor kan ya terus akhirnya jadi kita masih ada waktu 1 jam dan menurut saya di jam 10 itu juga nggak lagi macet-macetnya Surabaya gitu ya panas tapi nggak macet gitu jadi kayak mungkin kalau saya juga nggak lambat soalnya jam 10 itu bisa ini apa kayak jalan panas gitu. Iya. Kok dari Mbak Indri? Kalau saya sih di jam 10 ya karena saya itu kalau hari Senin biasanya selesainya janjiannya jam 7 tapi rata-rata ini dimulainya jam 7 tapi kadang juga bisa mulai jam 8 jadi tergantung jadi saya rasa jam 10 kita untuk melakukan konseling itu sudah sangat cocok dan bisa dibilang agar tidak terburu-buru juga dan jika dilaksanakan kurang lebih jam 10 seperti yang boleh katakan takutnya nanti teman-teman yang lain juga kesannya itu kayak menunggu jadi lebih baik kita tentukan jam yang lebih tepat dari di jam 10. Di sini ada yang memilih di jam 10 dan juga ada yang memilih di setengah 10. Lalu bagaimana pendapat Mbak Aulia terkait pilihan teman-temannya Mbak Aulia terkait memilih di jam 10? Baik Bu, setelah saya mendengarkan pendapat masing-masing anggota kelompok atau teman saya di mana mereka memilih di jam 10 ya memang ya Bu, kalau setengah 10 ya memang nanggung ya Bu ya kenapa tidak jam 10 sekalian nah untuk waktunya itu kan bisa kita gunakan untuk aktivitas apalagi di Senin pastinya itu kan orang-orang berangkat kerja ada yang pas sudah 9 harus berangkat ya Bu apalagi setelah weekend pastinya itu lebih macet jadi di jam 10 itu mungkin tidak terlalu macet yang apa seperti biasanya ya Bu. Saya rasa ya di jam 10 karena biasanya saya juga harus melakukan aktivitas terlebih dahulu seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring. Jadinya di jam 10 itu bisa untuk dilakukan apalagi melihat kondisinya Mbak Yudri yang ada bimbingan yang belum tentu kadang jam 8 jam 8 mungkin jam 9 setengah 10 baru selesai kan kita tidak tahu seperti itu. Oke, berarti di sini kita sepakat ya untuk memulainya di jam 10 dan juga hari Senin. Iya. Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah tujuan dan harapan kalian untuk mengikuti sesi konseling kelompok pada kali ini bisa dimulai dari Mbak Eka dulu. Tujuan saya mengikuti proses konseling kali ini itu untuk dapat ini Bu, apa kayak menyelesaikan permasalahan saya seperti itu kan juga saya rasa juga apa ya kayak saya ingin apa ya, menyampaikan pendapat saya mungkin apakah pendapat saya juga bisa digunakan oleh teman-teman yang lain terkait permasalahannya dan juga nantinya bisa dilihat seperti itu Bu. Untuk harapan saya dalam proses konseling kali ini itu saya berharap kita bisa bekerja sama untuk saling menyelesaikan permasalahan kita masing-masing dengan cara seperti tadi apa ya, kayak menyampaikan pendapat kita dengan
apa ya, dengan cara yang halus seperti itu, jadi tidak seperti menjudge. Kalau Mbak Yundri, Ya, kalau dari saya tujuan dan harapan saya untuk mengikuti proses konseling kelompok ini itu yang pertama untuk saya sendiri, saya bisa menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan saya, terus bisa keluar dari permasalahan ini juga, dan tentunya untuk kelompok saya berharap bahwasanya kita bisa bekerja sama, terus apa yang kita saling bagikan atau pendapat yang saling kita tukar, ide kita ataupun gagasan yang sekiranya bisa saling membantu satu sama lain agar kelompok kita juga ini berjalan dengan efektif, terus permasalahan kita juga semuanya bisa terselesaikan. oke, Mbak Aulia, Dan harapan saya yang utama yaitu pastinya untuk menyelesaikan terkait permasalahan yang saya miliki Bu. Jadinya saya juga lebih memahami terkait apa yang sedang saya alami, permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya. Selain itu juga saya juga berharap teman-teman juga bisa menyelesaikan terkait permasalahan yang mereka memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terkait permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa menjadi individu yang bisa berkembang lebih optimal dan lebih baik lagi. Seperti itu. Tujuan dan harapan kedepannya tujuannya kan saya bergabung di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki saya, mungkin yang hampir mengganggu gitu loh Bu. Dan harapan kedepannya kita bisa sama-sama saling membantu atau saling menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh kita masing-masing. Jadi menjadikan kita mungkin menjadi pribadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa membantu. Mungkin nanti ada kita yang memiliki permasalahan yang sama, mungkin kita bisa membantu. Oke, kemudian teman-teman, saya ingatkan kembali bahwasannya konseling kelompok ini sifatnya wajib, dan juga saya mengharapkan sekali keaktifan dan partisipasi kalian dalam mengikuti sesi konseling kelompok ini dari awal hingga masalah dari teman-teman sudah terselesaikan semuanya. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan mulai mendiskusikan lagi terkait penormaan dan juga kode etik dalam sesi konseling kelompok pada kali ini, di mana kita harus patuhi dan juga kita jalankan apa yang sudah kita sepakati dalam penormaan dan juga kode etik. Kemudian yang ingin saya diskusikan kepada kalian terkait kehadiran, bagaimana menurut pendapat kalian bila ada salah satu teman kalian itu tidak hadir dan juga ada yang mungkin terlambat. Mungkin dari Mbak Dinda dulu bisa. Oke, kalau kita tidak ada untuk teman yang tidak bisa hadir di proses sebelumnya, mungkin hampir 1 hari itu bisa mengabari Bu Ovi mengenai mengapa tidak bisa hadir itu. Tapi kan itu ketika memang ada yang sudah direncanakan. Tapi ketika yang belum direncanakan mungkin bisa kayak beberapa jam sebelum ini melakukan konseling bisa ngabarin Bu Ovi bahwasanya saya tidak bisa hadir, dan juga ngabarin teman-teman semuanya bahwasanya saya tidak bisa membuat konseling kita hari ini. Terus juga kalau untuk dan juga kan kalau ada hal yang mungkin di luar nalar kita untuk kayak yang sepeda motor, bukan sepeda yang lesus, terus juga macet gitu kan, mungkin saya mengajukan untuk memberi durasi waktu 15 menit. Ya. Mbak Aulia? Menurut saya Bu, kita berikan toleransi waktu untuk 15 menit ya untuk keterlambatan dia kan, karena kita tidak tahu di luar sana itu dia entah banyak bocor ataupun memang sedang sakit, dan untuk itu bisa menghubungi Bu Ovi terlebih dahulu ataupun salah satu anggota kelompok, jadi kita itu jelas kenapa dia tidak mengikutinya, jadi kita bisa mengambil langkah untuk lanjut ataupun menunggu dia. Jadi kita walaupun menunggu itu juga tidak terlalu lama, jika antara maksimal 15 menit lah ya Bu. Jadi kita tahu kondisi anak tersebut, jadinya bisa untuk kayak mengirim ke surat dokter jika diperlukan seperti itu. Mbak Indri? Ya, saya kurang lebih setuju sih Bu dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu, bahwasanya jika ada anggota di antara kita nanti yang terlambat atau tidak bisa hadir, itu bisa berkonfirmasi ke Bu Ovi ataupun ke salah satu di antara kita ini untuk memastikan kondisi dia saat itu. Kemudian jika terlambat,
mungkin ditegur dulu kali ya Bu, kemudian dikasih waktu toleransi juga antara 5 sampai 15 menit dengan catatan dia itu terlambat bukan disengajakan, tetapi memang benar-benar sedang berada dalam situasi yang membuat dia itu tidak sengaja untuk terlambat datang ke proses konseling kelompok kita. Jadi mereka Menurut saya ini kalau misalkan ada yang terlambat itu kita harus tunggu dulu. Tunggunya itu menurut saya 15 menit itu sangat waktu yang sangat cukup Bu, karena di mana 15 menit itu kayak apa ya, nggak yang terlalu lama kita nunggu juga gitu loh Bu. Jadi kayak kita tidak membuang banyak waktu untuk menunggu seseorang seperti itu menurut saya. Dan kalau misalkan ada yang tidak dapat hadir, menurut saya juga harus konfirmasi ke ibu atau konfirmasi ke kita gitu, supaya kita tahu apa kita tuh kayak apa ya, kayak membuka atau mau langsung dilanjutkan atau bagaimana. Soalnya kan takutnya kalau misalkan kita nunggu terus tidak ada konfirmasi, itu kayak kita nunggu harapan palsu. Kayak apa ya? Kayak kita Dikandungkan iya itu sama kayak yang biasanya kalau yang iya iya berdasarkan pengalaman iya iya Oke, baik, berarti di sini saya sebutkan bahwasanya teman-teman sepakat bahwasanya bila mana salah satu dari kalian ada yang tiba-tiba tidak masuk, bisa untuk menghubungi saya ataupun via grup di H-1, dan juga bila mana ada keterlambatan bisa menghubungi dan bisa kita tunggu maksimal 15 menit, seperti itu ya teman-teman. Iya. Oke. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi bahwasanya saya berharap bahwasanya untuk teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses konseling kelompok ini dari awal hingga akhir, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, kalian ini tidak suka dengan orang yang seperti apa? Bisa dari mereka dulu. Saya tidak suka ketika saya menyampaikan pendapat saya itu kayak dia itu menjawab dengan nada kasar gitu loh, kayak apa ya, kayak kata-kata itu gimana gitu kan, jadinya kayak kalau misalkan saya ngomong itu kayak saya jadi ngomong gitu loh jadinya, soalnya kan udah dengar pendapatnya dia kayak gitu dan bikin sakit hati kan ya dia, jadinya kayak nggak usah lah, nanti di komen kayak gitu lagi. Menurut saya Mbak Yudri, Kalau saya tidak suka orang yang sibuk sendiri sih. Jadi kayak ketika kita berdiskusi dia itu mengasihkan sendiri, dan pas aktif bicara dalam pembahasan kita atau berdiskusi dia itu malah nanya tadi ini apa ya Aulia ini kayak sibuk sendiri, entah itu main HP ataupun dengan nama atau dengan kosong ini kan dia sibuk sendiri. Mbak Aulia. Kalau saya tidak suka orang yang kalau saya berbicara itu kayak menggurui, lebih kayak lebih tahu terkait apa yang saya sampaikan, itu saya tidak suka karena saya rasa kan yang tahu terkait apa yang kita rasakan kita alami dan diri kita sendiri. Jadi kayak orang yang menggurui kita kalau kita berbicara itu saya tidak suka, dan saya juga tidak suka orang yang ketika saya menyampaikan pendapat itu, apabila kita berpendapat itu kita dimintai pendapat, namun dia itu bilang bahwasanya pendapat kita itu tidak benar, bahwasanya tetap pendapat dia yang benar. Dan kenapa kita disuruh pendapat kalau dia aja merasa pendapatnya aja yang benar? Mbak Dinda. kalau saya tuh tidak suka orang yang kita sudah bicara dia tuh kayak langsung masuk dulu tuh. Saya nggak suka orang yang apa yang saya saja bilang kayak saya ada sesuatu yang ingin ceritakan, terus tiba-tiba ada yang masuk dan kayak saya kan jadi saya berhenti kan ngobrol gitu loh. Jadi mungkin itu yang saya tidak suka, mungkin bisa kayak saya tidak aku mau masuk dulu masih ini kan gitu Bu. Mungkin kalau yang langsung tiba-tiba langsung masuk kan saya nggak suka. Oke teman-teman, selanjutnya perlu kalian ketahui bahwasanya apa yang sudah kita bahas di sini, apa yang sudah kalian ceritakan kepada saya dan teman-teman yang lain, cukup berhenti di sini saja. Setelah proses konseling kelompok ini selesai, tidak boleh untuk disebarluaskan kemana-mana.
Namun yang saya tanyakan adalah bagaimana bila ada salah satu dari kalian membocorkan apa yang sudah kita bahas dalam sesi konseling kelompok ini. Mungkin dari Mbak Indri dulu deh. Ya, kalau dari saya ketika di antara kita ini ada anggota teman kita yang lain ada yang membocorkan terkait permasalahan ataupun apapun yang akan kita bahas dalam proses konseling ini, saya rasa itu sih bukan dikeluarkan saja dari kelompok, karena dengan hal tersebut itu yang melakukan pelanggaran tersebut dia sama saja kayak tidak konsisten ataupun tidak menjaga kesepakatan kita dari awal bahwasanya ini adalah dinamika kelompok, konseling kelompok, dan hal yang paling utama itu adalah saling menjaga kerjaan kita. Jadi menurut saya itu. Oke, mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan Kak Yudri, namun saya ingin menambahkan apabila dia melanggar ya Bu ya, pertama mungkin tidak akan memberikan teguran selama 3 kali. Lalu seperti apa yang disampaikan Kak Yudri, apabila dia tidak mempan dengan itu dan kita tegur selama 3 kali tetap membocorkan, ini bisa langsung diambil tindakan untuk dikeluarkan dari dinamika kelompok ini Bu. Karena saya rasa kalau kita sudah berjanji untuk tidak membocorkan, ya harusnya dia bisa berkomitmen terkait apa yang sudah dia katakan tadi. Jadi ya kalau sudah sampai 3 kali sudah tidak bisa dibilang ini Ibu Ovi bilang ini ya dikeluarkan saja langsung, karena itu akan sangat mengganggu dinamika kita yang sudah terbangun seperti itu. Ada lagi? Oke, Mbak Anda dulu. Oke, menurut saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Ibu sama Mbak Aulia, bagaimana pertama memang kita harus aku dulu atau dari kenapa dari kita dulu. Saya kalau dari kita nggak mempan ke Bu Ovi, dari Bu Ovi nggak mungkin saya mau tetap untuk anak itu dikeluarin dulu atau bisa kita serahkan ke mungkin ke dosen kita ya, atau ke kayak jenjang yang lebih ke universitas mungkin dikasih arahan, nah itu yang membuat dia itu nggak cedera gitu kan soalnya kan berkaitan dengan rahasia itu kan dimana mungkin dia akan menyebarluaskan ke teman-teman yang lain. Tapi kan kita juga sudah berkomitmen kan dari awal tadi yang sudah dikatakan Oke, dari Mbak Eka. kalau menurut saya itu dikeluarkan karena apa ya, kayak misalkan menyebarluaskan sesuatu yang sudah sebenarnya dirahasiakan itu kan sangat-sangat tidak etis ya Bu ya kan, karena kita di sini juga sudah sepakat bahwa itu kita menjaga kerahasiaan seperti itu. Kemudian kayak tapi kalau misalkan hanya dikeluarkan saja, menurut saya juga gak cukup, karena itu bukan membuat efek jerahnya dia sih, malah mungkin dia bisa lebih menyebarluaskan lagi permasalahan kita. Tapi kayak mungkin ada konsekuensi lain tuh yang bisa kita lakukan, seperti mengevaluasi terlebih dahulu, mengevaluasi dia terlebih dahulu, baru nanti dikeluarkan seperti itu. Karena apa ya? Soalnya takutnya itu nanti itu tuh menjadikan konseling itu kayak memiliki nilai yang buruk gitu loh, kayak nanti nggak usah konseling di waktu lagi, soalnya itu nanti rahasia kita dibocorin kayak gitu loh. Oke, berarti di sini kita sepakat bahwasanya bila mana ada salah satu dari kalian yang membocorkan hal-hal yang sudah kita bicarakan dalam sesi konseling kelompok ini, yang pertama kita tegur terlebih dahulu dengan mengevaluasi dia, kemudian bila mana masih belum mempan, kita bisa untuk mengeluarkan dan juga memberikan sanksi yang berat untuk hal tersebut. Apakah seperti itu teman-teman? Ya, itu. Oke, nih tadi kan kita sudah membahas dari yang namanya kita sudah memilih tipe kelompok, kemudian juga sudah membahas tentang tempat, yaitu di indoor, kemudian juga frekuensi pertemuan, hari, dan juga jamnya juga. Sudah kita sepakati bahwasannya dalam pertemuannya yaitu 1 minggu sekali di hari Senin, jamnya juga jam 10 pagi. Kemudian juga kita sudah menentukan nih bahwasannya
norma-norma atau aturan-aturan yang sudah kita bahas tadi, dan juga nantinya kita harus ya, bukan bisa ya, kita harus patuhi dan jalani. Kemudian kita juga sudah membentuk sanksi, yaitu di mana bila mana ada yang membocorkan apa yang sudah kita bahas di sini dan lain sebagainya. Dan yang saya tanyakan kembali kepada teman-teman, apakah teman-teman masih bersedia untuk melanjutkan sesi konseling pada hari ini? Masih bersedia. Oke, masih bersedia ya. Oke. Apakah teman-teman masih bersemangat atau sepertinya tadi ada yang sudah mulai mengantuk? Iya, kita sudah mengantuk. Oke, biar nggak lebih parah lagi mengantuknya, biar lebih semangat, kita akan ice cream terlebih dahulu. Oke, kita bisa berdiri dan juga meminggirkan kursinya terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, biar lebih semangat, kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Jadi nama permainannya yaitu hap hap hap. Berapa kali Pak? 3 kali. Jadi di sini ada 3. Jadi kalian bisa untuk mendengarkan apa instruksi saya. Jadi kan hap hap hap. Nah, jadi semuanya bergerak sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Jadi yang pertama, hap yang pertama yaitu maju. Oke, hap yang kedua mundur. Oke, yang ketiga kita peluk diri kita sendiri. Oke, bisa kita mulai ya. Ini coba dulu. Oke ya, kita mulai ya. Hap. Maju ya, Maju. Enggak. Oke, jadi diulangi lagi ya, dan adanya ini dah hap, 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 seperti itu, oke? Ya. Oke. Kita ulangi lagi ya. Hap, hap, hap. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Hap, hap. Ayo, harus fokus. 1, 2, 3. Hap. Jangan salah. Oke, yang ketiga biar lebih mudah di hop. Oke. Sama ada soalnya. Iya. Biar kalian fokus. Ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ya. Oke. Hap. Hap. Iya. Ayo diulangi lagi. Ayo kita harus fokus ya teman-teman. Oke. Hap. 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 Oke. Udah siap? Oke, lepas dulu, bisa relax dulu lagi. Kita fokus ya. Telinganya dibuka lebar-lebar. Yang belum terbuka, ayo dibuka dulu telinganya. Oke. Hop. Hop. Hap. Hap. Kalau panjang, kita lagi sekali lagi biar fokus. Kau gak mau fokus tadi? Saya sedikit terus ini. Iya. Oke, kita mulai ya. Hop. Hop. Hap. Hati-hati. Soalnya sepertinya boleh. Oke. Hap. 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 Oke. Oke, kita bisa kembali dulu dan melanjutkan sesi konselingnya. Oke, karena kita sudah melakukan SPG tadi, teman-teman juga sudah
sudah mulai fokus, kita akan lanjutkan ke tahap inti, yaitu di mana kita sudah tidak lagi membahas hal-hal umum seperti tadi, di mana yang sudah membahas tentang tipe kelompok dan lain sebagainya. Kali ini kita sudah mulai membahas terkait permasalahan yang kalian hadapi dan juga kita akan kupas secara bersama. Oke, kemudian teman-teman bisa untuk menceritakan secara singkat saja permasalahan yang sedang teman-teman hadapi. Bisa mulai dari Mbak Dinda dulu. Saya memiliki permasalahan Bu. Saya kan anaknya selalu pulang ya. Kan ada satu kejadian itu saya tuh dimarahi sama ibu karena pulangnya itu telat gitu, kata-kata. Terus saya merasa kesal banget gitu loh, kenapa saya gimana. Oke, kalau Mbak Aulia? Jadi saya dulu pernah waktu saya SMA Bu. Jadi ada salah satu guru itu ya Bu, kayak selalu ngata-ngatain muridnya seperti itu. Nah ketika kita tidak bisa menjawab itu kayak langsung kayak fisik lah yang dikatain dulu iya, terus kayak langsung kepalanya itu kayak ditoyor kayak gitu. Nah itu ya walaupun bukan saya yang merasakan langsung, tapi teman saya rasa tapi saya sangat marah dengan kejadian itu. Apalagi kan kita masih seorang siswa ya Bu ya, itu untuk dibimbing kok malah guru tersebut malah agak tersebut. Kalau Mbak Yuri? Kalau saya kurang lebih sama sih Bu dengan cerita atau pengalaman atau permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Aulia. Tapi punyanya saya itu ketika saya SMP. Jadi saya itu pernah bisa dibilang polisi Bu. Jadi saya ditarik dari barisan dan maju ke depan itu hanya karena masalah sepele. Dan menurut saya waktu itu saya masih kayak di bagian proses juga. Dan menurut saya permasalahan tersebut itu bisa dibicarakan baik-baik, entah itu di ruangan guru atau di ruang BK juga bisa. Dan lebih menceritakan lagi itu gurunya itu bukan kayak pembina OSIS atau apa, dia itu guru PPKN. Dan saya juga tidak tahu sih Bu tentang latar belakang atau hal apa yang membuat dia itu kayak sering mencari kesalahan, terutama kesalahan saya juga. Dan sampai sekarang itu ya meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya atau selalu saya rasakan, tapi kadang di waktu tersebut saya ingat kejadian tersebut. Oke, selanjutnya Mbak Eka? Saya memiliki permasalahan dengan orang tua sih Bu, lebih spesifiknya ke papa sih Bu. Memang kayak setiap hari itu papa saya tuh suka marah-marah gitu loh Bu. Gak ada sebab tiba-tiba kayak marah-marah, kayak misalkan HP-nya nggak bisa, kan itu ke kos saya terus habis itu bawa HP terus marah-marah, HP-nya dilempar kayak gitu. Kan bikin kayak saya itu kalau dibilang saya sakit hati karena kan kalau bisa ngomong yang baik-baik kan harus ngomong yang kasar gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menceritakan permasalahannya walaupun secara singkat. Kemudian kita akan mendiskusikan bersama dan memilih permasalahan mana yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok pada hari ini, di mana yang kita pilih adalah permasalahan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu seperti itu. Bisa dari Mbak Dinda deh. Terus saya membahas Bu, menurut saya pada pertemuan kali ini itu permasalahan demikian Mbak Eka. Karena permasalahan Mbak Eka itu kan Mbak Eka mengatakan bahwa hampir setiap hari Mbak Eka berselisih dengan ayahnya. Kan kalau dilihat dari permasalahan saya, itu kan saya cuma ada itu kan jedanya kan kalau saya pulang kan di hari Jumat itu cuma masalah dengan ibu saya itu Jumat aja, maka nggak yang satu minggu selalu berselisih gitu Bu. Kalau dari Mbak Aulia sama Mbak Yudi kan itu juga bermasalah dari guru-gurunya gitu. Jadi maksudnya yang paling urgent dan yang paling harus sudah diselesaikan setelah dari mereka. Oke, kalau Mbak Aulia? Saya juga memilih dari permasalahan Mbak Eka Bu, dilihat dari ini konteksnya sudah keluarga ya Bu ya. Apalagi kalau hubungan keluarga itu tidak harmonis pasti mengganggu dinamika keluarga.
kita. Nah itu pasti juga akan mengganggu kita. Apalagi permasalahan Mbak Iska dengan papanya. Kalau kita sampai papanya melempar HP-nya, kan bisa diomongkan. Hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak perlu dengan melempar HP-nya atau sampai kayak ngata-ngatain. Menurut saya itu kan bisa dibicarakan hal sekecil itu, tidak perlu dengan melakukan HP-nya yang dilempar lah seperti itu. Dan itu menurut saya itu mengganggu ya Bu, yang enggak, apalagi Mbak Eka sebagai seorang anak pastinya terganggu dengan sikap papanya yang seperti itu. Jadi saya rasa permasalahan Mbak Eka yang terlebih dahulu diselesaikan, dilihat dari urgensi, dan itu mengganggu Mbak Eka pastinya benar-benar sehari-harinya Mbak Eka seperti itu. Kalau dari Mbak Indri, Ya, menurut saya setuju dengan teman-teman yang hanya sebut permasalahannya akan kita bahas terlebih dahulu itu punyanya Pak Eka. Setelah saya mencerna cerita dari saya sendiri juga dan juga teman-teman yang lain, bahwasanya yang semestinya kita bahas terlebih dahulu itu punyanya Pak Eka. Dan jadi dengan kata lain, posisinya Pak Eka sekarang itu setiap hari bahkan setiap menit ketemu dengan papa mamanya itu. Jadi saya rasa itu akan kayak istilahnya itu intensitas munculnya permasalahan tersebut itu sangat sering ya Pak Eka, menurut saya dibandingkan dengan Mbak Dinda juga tadi kan punyanya Mbak Dinda kan juga masalah dengan mamanya, tapi ketika Mbak Dinda ini pulang ke rumah atau setelah weekend gitu. Jadi menurut saya punya permasalahan punyanya Mbak Eka. oke. Kalau dari Mbak Eka sendiri, Menurut saya itu permasalahan saya sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu ini kan apa ya, kayak sebenarnya permasalahan teman-teman itu juga sama-sama urgennya menurut saya. Maksudnya memang perlu diselesaikan juga, tapi menurut saya permasalahan saya itu sangat mengganggu saya di kehidupan sehari-hari. Karena permasalahan ini tuh kayak apa ya? Saya tidak bisa mengatasi sendiri karena rasa yang kayak sesuatu gimana itu bikin saya kayak gede buat pulang ke jadinya kayak ya, menurut saya memang perlu diselesaikan sih. Takutnya nanti mengganggu di kemudian hari. oke, berarti di sini kita sepakat ya untuk membahas permasalahan Mbak Eka terlebih dahulu pada konseling kelompok pada kali ini. Iya Bu. Iya Bu. Oke, dari yang sudah Mbak Eka ceritakan tadi kepada teman-teman, bagaimana perasaan Mbak Eka? Perasaan saya waktu saya kayak misalkan yang kayak gitu ya, Bu, saya merasa bahwa saya sakit hati itu sebenarnya kalau misalkan harus dimarahin terus sama orang tua saya, maksudnya sama mama saya kayak ya mungkin memang saya nggak tunggal ya, jadinya kayak pelampiasan semuanya di saya, jadi kan ya kalau misalkan saya mau marah, saya pelampiasan ke siapa kan nggak ada lagi ya, dia paling ya ke yang lain, maksudnya ke teman atau misalkan saya ke kucing saya misalkan kayak gitu. Saya juga merasa bahwa saya itu apa ya, kayak saya kesel, saya capek, saya pengen marah, semua rasa itu kayak campuran begitu loh, rasanya kayak capek kok ya saya kalau segini harus. Oke, apakah hanya sakit hati dan marah? Apakah muncul perasaan-perasaan yang lain? Apa ya Bu? Saya itu kayak saya itu nggak mau kasih rasa malu untuk berada di lingkup, maksudnya di lingkup yang sama dengan papa saya gitu ya. Saya kayak sangat tidak mau sebenarnya untuk berada di lingkup yang sama, tapi kan kayak ya apa ya, karena kita berdekatan, maksudnya kos-kosan yang berdekatan sebenarnya kayak ya udah. Oke, Mbak Eka, ketika Mbak Eka merasa sakit hati, biasanya Mbak Eka melakukan apa? Ini sih Bu, lebih ke biasanya itu kalau sampai papa saya kayak melempar HP gitu ya, itu tuh pertama HP-nya itu saya biarin aja Bu, jadi kayak saya tunggu misalkan sejam 2 jam itu harus saya ambil, baru saya benerin, tapi habis itu saya misalkan udah saya kembaliin ya Bu, terus sehari besoknya itu saya nggak ngomong, maksudnya saya tidak
tidak menurut papa saya sama sekali kan, soalnya papa saya di rumah sebelah, jadi nggak ke situ gitu. Oke, kemudian pada saat Mbak Eka marah, apa yang Mbak Eka lakukan? Kalau marah itu seringkali saya biasanya ngelampiasin ke temen atau mungkin ke cowok saya sih Bu biasanya Bu. Jadi kayak mungkin kalau misalkan di kampus biasanya kan pagi-pagi itu tiap berangkat saya gabut ya Bu ya. Itu jadi muka saya kayak udah ditekuk, udah nggak enak banget. Itu biasanya juga teman-teman saya tahu gitu, muka saya agak tekuk, saya diem biasanya gitu. Nah kalau misalkan disenggol dikit, udah biasanya jadi macet kayak marah-marah. Oh, jadi langsung surut. Iya, gitu sih. Kalau misalkan di cowok saya kayaknya setiap hari itu marah-marah gara-gara ya. Kalau misalkan ada papa saya marahin saya misalkan ya dia, itu saya marahnya ke dia. Gitu. Jadi kayak setiap saat papa saya marah, saya lampiasinnya ke dia. Itu bisa gitu. Ini kebaca. Kemudian Mbak Eka tadi kan mengatakan Mbak Eka muak gitu. Nah, ketika Mbak Eka merasa muak nih, apa yang Mbak Eka lakukan? Seringkali ketika saya mau berada di rumah Bu, biasanya itu saya kayak misalkan Bu ya, di kampus kan kita dari pagi ya Bu ya, di kampus dari pagi itu saya biasanya pulang itu sampai saya sore-sore ini, jadi kadang sampai malam atau saya sore-sore ini sampai jam 5 atau jam 6. Kalau kayak gitu misalkan saya ke rumah teman saya dulu supaya bisa pulang agak sorean. Kalau nggak itu kalau saya pengen pulang agak malam banget itu biasanya saya muter dulu. Jadi dari kampus ke rumah teman saya, terus dari rumah teman saya muter-muter dulu kemana, baru balik ke rumah agak malam. Jadi kayak saya nggak pengen berada di rumah lama gitu. Saya pengennya kayak berada di rumah itu kayak mungkin cuma berapa jam biar enggak ketemu gitu. Oke. Kemudian Mbak Eka, dari yang sudah Mbak Eka sampaikan tadi, apa hal yang melatar belakangi Mbak Eka sampai sakit hati, Mbak Eka sampai marah, Mbak Eka juga sampai muak seperti itu? Saya itu menurut saya Bu ya, karena itu kan bisa keseringan dimarahin ya Bu ya. Kayak papa saya tuh sering marah-marah saya juga, terus habis itu kayak saya melihat papa itu kayak waktu itu mukul mama kayak gitu kan. Terus habis itu kayak papa sama mama saya itu kan udah pisah ya Bu ya. Maksudnya tidak dalam tidak dalam ya itulah pokoknya ya, dalam pernikahan yang baik-baik saja seperti itu ya. Jadi kayak sebenarnya tuh kalau waktu itu saya mau diajak pindah mungkin saya tidak akan mungkin tidak akan sesakit hati ini gitu. Tapi waktu itu saya nggak mau pindah karena saya kasihan sama papa. Oke, dalam kata lain di sini Papa Mbak Eka tidak boleh memarahi Mbak Eka. Kemudian Papa Mbak Eka harus selalu baik kepada Mbak Eka. Papa Mbak Eka harus selalu menghargai Mbak Eka. Kemudian Papa Mbak Eka harus selalu mengayomi Mbak Eka. Apakah betul seperti itu Mbak Eka? Ini dong Bu, sebagai orang tua harusnya kan lebih papa ya. Kayak misalkan papa saya itu kan apa ya bilangnya, kayak kepala keluarga kan ya bilangnya. Jadi kayak harus mengayomi gimana mengayomi dalam kata lain itu seperti mengayomi emosionalnya Bu ya. Jadi kalau misalkan seharusnya kan saya pulang ke rumah itu kan saya pengennya juga udah santai enak, maksudnya nggak perlu yang gimana gitu. Tapi saya ketika pulang di rumah saya kayak marah-marahin gitu kan, jadinya kayak apa ya Bu? Wah, terus kayak gitu. Oke, berarti Mbak Eka ini gak boleh dimarah-marahi. Emangnya Mbak Eka siapa? Sekelas kepala sekolah aja masih dimarah-marahi oleh atasannya. Sekelas guru aja masih dimarah-marahi oleh kepala sekolah. Seorang siswa aja masih perlu untuk dikasih arahan melalui marahan sama guru. Emangnya Mbak Eka siapa? Ya kalau sama saya dimarahin mas kan nggak enak di saya gitu. Capek hati. Oke, nggak enak dan capek yang seperti apa yang Mbak Eka maksud? Gak
misalkan apa ya Bu, saya kan juga butuh ketenangan ya, misalkan ketenangan emosional. Gimana kalau misalkan saya di rumah itu saya pengennya kayak saya pengennya di rumah itu gak usah dimarahin gitu. Maksudnya ngomong itu kan ngomong itu bisa biasa ya. Kalau misalkan HP-nya misalkan rusak ya, dia udah bilang aja gitu kayak HP-ku rusak itu tolong benerin bisa kayak gitu kan ya. Tapi enggak, itu kayak dilempar gitu loh, kayak saya sakit hati tuh kayak gitu. Apa nggak bisa ngomong biasa aja? Maksudnya apa ya? Kalau orang tua saya, papa saya itu ngomongnya kan kasar ya, jadinya kayak sampai Oke, lalu apakah harus semua orang itu berbicara dengan menggunakan nada yang rendah seperti orang Solo kebanyakan kan? Papanya Mbak Eka kan juga bukan orang Solo. Emangnya orang-orang yang tinggal di atau dari suku-suku lain juga harus bersikap yang seperti yang Mbak Eka mau? Mbak Eka siapa? Mbak Eka Tuhan yang harus menentukan harus berbicara dengan nada yang seperti apa? enggak juga sih, kan bisa biasa aja. Nggak perlu yang kayak enggak gitu ya. Oke teman-teman, dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka, adakah dari teman-teman yang ingin berpendapat? Tadi banyak mengatakan bahwasanya Mbak Eka kemarin selalu memarahi Mbak Eka. Mungkin dari cara Mbak Eka memarahi Mbak Eka itu mungkin itu merupakan tanda cinta kasih sayang yang diberikan Mbak Eka untuk Mbak Eka. Jadi dengan cara itu Mbak Eka itu memberikan kasih sayang, tapi mungkin cara Mbak Eka itu memarahi Mbak Eka. Dengan kata lain, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Dinda, bahwasanya papanya Mbak Eka ini harus selalu baik dengan tidak melihat kondisinya papanya Mbak Eka tadi baik atau buruk. Apakah seperti itu? Ya, saya harus main saya Bu. Oke, dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin berpendapat mengenai apa yang sudah disampaikan Mbak Eka? Ya, dari saya, menurut saya, orang tua memarahi anaknya itu bukan sepenuhnya dia itu yang saya memarahikan. Karena ada kalanya orang tua yang tidak mau orang lain memarahi anaknya, tetapi hanya dia saja yang memarahi anaknya. Jadi dengan kata lain, prinsipnya orang tua itu kayak tidak boleh ada yang memarahi anak saya kecuali saya. Jadi mungkin itu adalah sebuah bahasa cinta dari papanya Mbak Eka buat Mbak Eka. Cuma cara penyampaiannya itu yang masih beranggapan Mbak Eka beranggapan bahwasanya itu salah dengan tadi katanya marah-marah atau kasar-kasar, mungkin juga suasana hatinya. Makanya Mbak Eka juga kurang baik sewaktu menasihati atau memberitahu hal-hal yang membuat Mbak Eka itu merasa kok papa saya marah-marah terus atau hal yang serupa. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh temannya Mbak Eka tadi, dalam kata lain bahwasanya papanya Mbak Eka harus selalu baik dan harus selalu sesuai dengan ekspektasinya Mbak Eka. Oke, lalu kenapa harus selalu mengayomi? Bahkan sekelas orang-orang penting di atas sana seperti halnya kita ketahui presiden ataupun sebelumnya, mereka pun juga belum bisa untuk mencakup semuanya, untuk mengayomi semuanya. Ada hal yang mungkin space yang membuat mereka tidak bisa untuk mengayomi semuanya, dan kita juga bisa memaklumi hal itu. Dan kenapa mereka nggak bisa? Saya maksudnya dekat, jadi saya tidak bisa menormalisasikan hal tersebut. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka barusan, adakah dari teman-teman yang ingin memberikan atau mengutarakan pendapatnya? Saya Bu, menurut saya apa yang dikatakan Mbak Eka ya benar ya Bu ya. Namun di sisi lain mungkin papanya Mbak Eka bukan dari Jawa ya Bu, dengan nada bicaranya itu biasanya kan kayak orang-orang marah seperti itu, keras. Nah, mungkin itu benar apa yang dikatakan teman-teman juga, dan mungkin apa kayak tanda
bentuknya itu seperti itu. Nah, itu kan juga bisa ketika Mbak Eka mungkin dalam suasana hati yang sedang tidak baik, jadi menanggapi apa yang dikatakan papanya itu seperti papanya itu marahin Mbak Eka seperti itu. Oke, dari yang disampaikan teman-teman nih, berarti Mbak Eka di sini nggak perlu untuk merasa. Saya nggak perlu merasa muak. Oke, dan Mbak Eka cukup untuk merasa apa? Saya cukup merasa kesal ketika mama saya memarahi saya. Oke, berarti di sini Mbak Eka cukup merasa kesal seperti itu ya, tidak boleh untuk merasa muak gitu ya, cukup untuk merasa kesal seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya akan saya bagikan format tolong diri. Nantinya kalian bisa mengisi dan juga nanti akan saya pandu untuk bentuk pengisiannya. Akan saya bagi terlebih dahulu. Apakah teman-teman membawa ballpoint? Saya tidak. Saya tidak, Bu. Oke, kalau begitu ini bisa diisi ya, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Nanti saya akan pinjami ballpoint, bisa untuk dikerjakan diisi secara bergantian saja, begitu. Maaf ya, nggak sedikit batuk, begitu. Oh iya, tidak. Iya, Mbak ya. Oke, Mbak Aulia, ini Mbak Indri. Oke, bisa dari Mbak Eka dulu, monggo. Oke, teman-teman bisa diperhatikan ya, apa yang saya inginkan nanti bisa ditulis ketika namanya sudah selesai. Oke, bisa ditulis dulu ya Mbak Eka, di situ ada formatnya, bisa dibaca dan dipahami. Oke, Bu. Oke, Bapak sudah selesai? Oke, bisa ke Mbak Indri. Oke, bisa berdiri. Oke, bisa kasih. Iya. Oke, untuk kertasnya bisa dibawa dan juga ya dibawa saja. Jadi fungsi dari format tolong diri ini nanti bisa membantu kalian merumuskan apa yang sedang kalian alami, dan juga nantinya minggu depan setelah minggu depan bisa kita bahas permasalahannya. Namun untuk minggu depan kita tetap menyelesaikan permasalahan Mbak Eka terlebih dahulu, dan juga kita sudah masuk ke melatih teknik untuk permasalahan dari Mbak Eka seperti itu. Baik, Bu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah, Bu. Tidak ada. Oke, bila sudah tidak ada lagi ditanyakan, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadikan sebuah pengalaman dan juga pelajaran bagi kita semua. Saya harap untuk minggu depan tetap konsisten untuk kehadiran, jangan sampai terlambat, dan juga saya ingin kalian lebih berpartisipasi aktif seperti hari ini, tetap dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi. Iya, Bu. Oke, saya akhiri pertemuan konseling kelompok pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.